Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Oke, kali ini ada sebuah servisan kipas AC indoor ya, merek Panasonic, dengan keadaan mati total. Sudah saya bongkar ini karena saya nggak pernah megang ya untuk kipas ini, jadi ini untuk coba-coba. Oke, kita coba dulu untuk menghidupkan. Sudah saya colokkan ke listrik. Dan untuk swingnya bergerak, tapi untuk baling-balingnya nggak bergerak ya. Tapi di sini ada terasa getaran, mungkin ini rusaknya ringan ya. Kita coba dulu naikkan kecepatan. Masih nggak bergerak, coba kita bantu dengan tangan ya. Dan setelah kita bantu dengan tangan, ternyata ini masih berputar. Kita bersihkan. Oke, ternyata baling-baling masih berputar ya, berarti masih bisa diperbaiki untuk AC ini. Coba saya lihat dulu ya, kita bongkar dulu, nanti saya lihatkan untuk kerusakannya. Saya skip dulu untuk video ini. Oke, setelah saya bongkar ya tadi, tidak saya perlihatkan proses bongkarnya karena juga saya baru belajar juga ini, menerka-nerka bagaimana cara membongkarnya ya. Dan di sini terlihat sebuah modul, nanti modul untuk remote, untuk kecepatan, juga untuk semuanya ya. Saya curiga ini rusak di kapasitor. Saya coba copot saja ini kapasitor ya, kita cek dulu nanti bagaimana kondisi kapasitor ini ya, apakah masih bagus atau sudah melenceng dari seri nomornya atau kapasitasnya. Kita coba cek dengan avometer digital ya, dengan mode kapasitor. Kita cek langsung. Dan ternyata di sini kapasitor masih bagus ya, masih terdeteksi 1,8 mikro ya. Tapi seharusnya 2 mikro, tapi nggak masalah ini karena kurang lebihnya dalam hal pengukuran ya. Oke, untuk memastikan saya coba ganti saja ya. Kita ganti kapasitor yang lebih bagus ya. Kita coba aja, dan tidak ada salahnya untuk mencoba ya, karena biasanya juga sebuah kapasitor itu walaupun diukur kapasitasnya masih bagus atau masih mendekati, itu biasanya juga menjadi kendala ya, nggak selalu benar ya. Apa salahnya jika saya coba dulu di sini, kita ganti dulu kapasitornya.
Langsung saja kita solderkan di PCB ya. Sebelum kita memperbaiki yang lebih dalam lagi, siapa tahu nanti bisa hidup normal, nggak ada yang tahu ya. Sebelum menuju ke dinamonya ya, kita coba dulu, kita hidupkan. Di sini sudah hidup ya. Untuk swingnya sudah bergerak, tapi dinamo baling-baling masih saja diam ya, nggak mau berputar. Harus masih dibantu tangan ini, tapi saya rasakan di tangan masih ada getaran untuk dinamo ini. Kalau dibantu tangan masih mampu berputar ya. Jadi tegangan masih masuk ke arah dinamo, dan saya pastikan di sini modulnya masih bagus ya untuk kipas indoor AC ini. Dan langkah selanjutnya untuk mencoba kembali ya, saya masih penasaran untuk kipas ini balingnya nggak mutar ya, padahal masih untuk putaran masih sangat lancar sekali, diputar dengan tangan tidak macet ataupun seret sekali ya. Di sini masih sangat mulus untuk putarannya, tapi kenapa setelah dimasukin aliran kok masih nggak mau berputar ya, walaupun sudah diganti dengan kapasitor. Dan untuk langkah selanjutnya ini akan saya coba bongkar dinamo ya. Dan ini setelah saya bongkar tadi, dan memang benar ternyata untuk dinamo ini macet ya. Setelah dilepas baling-balingnya, tadi saya coba dengan baling-baling tidak ada hambatan sekali untuk berputar ya. Tapi ternyata setelah saya lepas dari tempatnya, dari dudukannya dan juga baling-balingnya, ternyata dinamo ini macet. Mungkin karena rusak di bagian laker ya. Saya coba di sini dulu pakai pelumas, apakah masih mampu untuk berputar. Sebenarnya ini masih mau berputar ya, tapi kenapa kalau dimasukin arus listrik kok macet ya. Tapi agak kurang lancar sih, agak rendet untuk putarannya. Saya coba ketok-ketok ya. Sebelum saya congkel, saya lihat dalamnya, kita usahakan dulu ya. Karena ini nggak bisa lancar, terpaksa saya congkel ini dinamo penggerak dari kipasnya sendiri. Dan di sini terlihat sebuah laker yang benar-benar macet ya. Sekarang sudah terlihat setelah saya buka ya. Kalau nggak dibuka memang nggak tahu kerusakan dari kipas ini ya, dinamo ini ya. Dan di sini sangat macet sekali. Mungkin tadi yang berputar itu bagian luarnya yang berputar, jadi masih berputar tapi berat ya. Untuk asnya memang sangat-sangat macet sekali ya. Dan untuk membukanya tadi cukup mudah, tinggal kita songkel saja itu dengan Draiman. Dan itu PCB sensor ya, sensor gerak untuk kecepatan. Untuk laker ini sendiri belum kocak ya, cuman macet saja. Ini saya
congkel saja untuk penutupnya menggunakan paku atau dray yang sangat tipis. Kita congkel dan ini sudah saya kasih pelumas ya, dan alhamdulillah untuk putarannya sangat bagus sekali dan belum peyang atau belum oblak. Jadi untuk laker ini masih bisa digunakan ya, tinggal ditambah stempet atau pelumas untuk laker biar nanti lebih awet. Ini sudah saya bersihkan tadi dengan oli, jadi putarannya sangat lancar sekali ya, sehingga menyebabkan dinamo ini tadi sulit berputar tanpa bantuan tangan. Dan setelah saya kasih pelumas tadi, setelah itu saya rapikan kembali dan langsung kita coba ya. Kita coba di luar sebelum kita masukkan. Dan alhamdulillah untuk dinamo ini berputar normal kembali ya. Cuman gara-gara laker yang macet. Dan untuk modulnya sendiri juga masih sangat normal ya, ditandai dengan putaran yang hidup mati ya. Selang beberapa detik dia mati terus hidup lagi, mati hidup lagi, untuk memutar sebuah dinamo kipas AC ya. Untuk sistemnya sendiri memang begitu ya, kipas AC kalau masih terhubung dengan modul dia tidak putar terus, tidak, tapi dia putar selang beberapa detik dia mati, terus beberapa detik lagi dia mati, mungkin cuman 5 detik ya, 5 detik dia mati terus hidup, mati hidup. Jadi ini yang membuat kipas itu lebih ringan di tegangan strom ya, tegangan wattnya. Dan di sini kipas ini memang terlihat sekali jarang dibersihkan ya, terlihat sangat berdebu sekali, sangat kotor sampai menghitam. Ini yang menyebabkan kipas dinamo ini macet ya, karena jarang sekali dibersihkan. Oke, setelah saya bersihkan ini, bersihkan seadanya ya, tanpa air, cuman saya gosok-gosok aja pakai kain, pakai penggosok juga. Kita lumasi untuk asnya ya, menggunakan oli saja, oli yang kental. Kalau pakai stempet, usahakan stempet yang bagus ya, karena pakai stempet itu kadang kalau kena debu dia malah lengket seperti lem ya. Jadi di sini saya menggunakan oli saja. Oke, setelah itu mari kita rapikan kembali untuk kipas AC indoor ini ke tempatnya ya. Dan ini pengalaman pertama saya mempreteli sebuah kipas AC indoor ya, dengan menerka-nerka, meraba-raba tadi bagaimana cara membukanya, karena untuk pengalaman membuka ini sangat nol sekali ya, nol pengalaman. Jadi ini saya beranikan untuk mengerjakan ya, karena juga yang minta tadi nggak masalah, ini buat belajar saja katanya, daripada dibuang di rosok ya. Jadi terpaksa saya bongkar, walaupun agak lama nggak masalah, sambil belajar ya. Apalagi belajar di hal yang baru,
Itu sangat menyenangkan ya untuk menambah pengalaman. Oke, setelah terpasang dinamo dan juga modul terus kipasnya, saatnya kita coba kembali ya. Oke, setelah swingnya kebuka, kipas otomatis langsung hidup ya. Itu seharusnya yang terjadi kalau sebuah kipas indoor AC yang normal. Setelah swing membuka itu baling-baling bulat itu berputar, dia mengeluarkan mengembuskan angin ya, bersamaan dengan dinginnya kondensor yang dingin. Oke, dan saya rasa ini sudah beres, kita rapikan saja ya. Dan terima kasih bagi kawan-kawan semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu support terus channel ini biar terus berkembang ya. Dan juga yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Dengan senang hati semua pertanyaan akan saya jawab ya, sebisa saya untuk menjawab akan saya jawab ya. Oke, terima kasih, sekian dulu video saya kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang pas ataupun salah mohon dibenahin ya. Terima kasih kawan-kawan semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.